Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Infobol bersama saya Dwi Yati Fahrini. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari perwakilan Kejaksaan Negeri Buol. Telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Muhammad Riyad Rafsanjani Isdomut SH selaku Kepala Subseksi Intelijen 1, Pak ya. Selamat malam Bapak, apa kabar? Kabarnya baik Pak? Selalu baik. Selalu baik, alhamdulillah ya. Oke, baik. Kalau teman-teman minggu kemarin sudah menonton di episode pertama itu kita menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri juga, lebih ke tugasnya pengacara jaksa sebagai pengacara negara. Untuk hari ini kita juga masih topiknya seputaran peran jaksa ya. Peran jaksa hanya di sini saya rasa untuk topik di sini pasti masyarakat sedikit penting harus menonton karena ini salah satu tugas dari jaksa yang sekiranya perlu karena akhir-akhir ini netizen banyak ya di bidang ini untuk mempertanyakan yang terkaitlah dengan tugas dari jaksa sebagai memulihkan kerugian negara ya. Peran betul. Jaksa sebagai pemulihan kerugian negara. Oke, sebelum kita lebih lanjut ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk perannya ini jaksa dalam hal memulihkan kerugian negara. Ini seperti apa maksudnya? Karena yang mohon maaf, izin kalau jaksa ya di masyarakat umum itu kita taunya menyita gitu. Itu bagaimana bisa sampai memulihkan kerugian negara itu? Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi dalam mekanisme pemulihan kerugian negara itu dia bisa melalui beberapa mekanisme. Baik. Pertama mekanisme pidana. Bisa melalui mekanisme perdata, bisa juga melalui mekanisme administrasi. Nah, cuma pada kesempatan kali ini saya ingin fokus pada mekanisme pidana. Nah, jadi ke depan penegakan hukum itu tidak hanya berorientasi pada hukuman badan. Nah, artinya orang dipenjara. Nah, ke depan itu orientasinya tidak hanya pidana badan, tapi juga bagaimana kita melakukan pemulihan kerugian negara. Nah, dalam skema pidana memang tadi sudah disampaikan kerugian negara itu tidak serta-merta hanya sebatas korupsi. Kalau pidana mungkin ya korupsi. Kalau perdata dan administrasi itu belum tentu korupsi. Nah, kalau melalui mekanisme pidana kita melalui mekanisme litigasi, yaitu melalui pengadilan. Jadi skemanya tetap kita melakukan penyitaan. Penyitaan yang kami lakukan yaitu terhadap aset-aset daripada terpidana atau terdakwa atau tersangka. Jadi penyitaan itu bisa dilakukan baik di tahap penyidikan, baik di tahap penuntutan ataupun pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi nantinya setelah aset-aset itu kita lakukan penyitaan, akan dilakukan pelelangan. Jadi biasa kalau kita lihat itu ada yang lelang barang rampasan, nah, itu yang kami lakukan. Jadi nantinya hasil daripada penjualan lelang itu kemudian disetorkan ke dalam PNBP. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak, tapi bisa masuk ke dalam PNBP, bisa masuk ke kas daerah. Kalau memang dia di tingkat desa bisa masuk ke kas desa juga. Jadi macam-macam. Seperti itu ya. Berarti sejauh ini untuk pemulihan kerugian negara dari jaksa apakah hanya dari proses pelelangan itu atau ada kiat-kiat lainnya? Ya, kalau memang menggunakan instrumen pidana, tentu hanya melalui pelelangan. Kenapa? Karena pelelangan itu didasarkan pada putusan pengadilan. Jadi kita meminta kepada pengadilan untuk harta benda daripada terdakwa itu dilakukan penyitaan. Kemudian dijadikan pertimbangan untuk membayar uang pengganti, namanya uang pengganti. Namun ada dalam keadaan tertentu, kayak misalnya barang yang dilelang itu murah, itu bisa tanpa melalui lelang, namanya penjualan langsung. Tapi itu hanya untuk beberapa barang-barang yang memang murah, terjangkau gitu dan memang tidak butuh yang namanya kayak kalau motor kan tetap karena dia butuh surat-surat. Nah, mungkin selain motor yang memang harganya murah di bawah 30 juta itu bisa dilakukan bahasanya sih penjualan langsung.
Oke, siap. Jadi upayanya itu ya untuk saat ini. Baik, dalam melakukan tugasnya untuk memulihkan kerugian negara ini, apakah dari jaksa sendiri bisa bertindak atas inisiatif sendiri, ataukah harus apa ya? Harus ada permintaan dari pihak tertentu atau bagaimana? Jadi untuk pengembalian, memang pertama kita upayakan dulu kita melakukan pencarian aset. Nah, jadi memang dalam pencarian aset ini kita bekerja sama secara lintas sektoral. Nah, salah satu contoh misalnya ada terdakwa korupsi, dia punya aset terkait tanah. Tidak mungkin yang namanya kita sulit untuk cek satu-satu tanahnya. Kita bekerja sama dengan BPN. Nah, kita minta ke BPN ada nggak nama atas terdakwa ini memiliki sertifikat. Nah, kemudian kalau misalnya ada, sertifikat itu kemudian kita sita, akan kita jadikan barang bukti. Barang bukti dulu ya. Barang bukti. Jadi nanti setelah dijadikan barang bukti, dalam putusan kita minta untuk dirampas oleh negara. Asetnya. Dirampas untuk negara, kemudian setelahnya baru bisa kita lakukan penjualan atau pelelangan. Atas aset yang disita itu ya? Aset yang disita tersebut. Oke, baik. Nah, ini kan salah satu peran jaksa juga ya? Sama seperti minggu lalu yang kita tanyakan, karena ini terkait dengan aparat penegak hukum, jaksa termasuk di dalamnya. Dan sejatinya harus punya impact langsung ke masyarakat. Betul. Nah, kalau tugas jaksa sebagai pemulihan kerugian negara sendiri, manfaat yang langsung atau dampak secara langsung ke masyarakat apa, Pak? Ya, jadi pertama, itu kerugian negara itu timbul biasanya karena tindak pidana korupsi. Terus dari kerugian yang ditimbulkan itu akan dilakukan pemulihan. Nah, pemulihan itu bisa berupa harta bendanya kita sita, kemudian hasil daripada sitaan tersebut akan dimasukkan ke dalam PNBP. Nah, PNBP itu adalah uang negara, masuk ke dalam kas negara. Nah, nantinya PNBP itu kemudian akan dilakukan penganggaran kembali untuk program-program lain, misalnya contoh bangun jembatan, bangun jalan. Jadi memang dia secara umum akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi uang yang dikorupsi oleh koruptor diambil, kita ambil kembali, kita serahkan ke masyarakat melalui negara. Jadi tetap manfaatnya lebih dari hasil pemulihannya itu bakal kembali ke negara ya. Kembali ke negara. Kalau seperti itu penjelasannya, berarti yang selama ini banyak ditanya warganet ya, terutama pada saat berita atau konferensi pers terhadap penyitaan-penyitaan dari koruptor tadi, itu kan banyak ya Pak ya, diberitakan miliaran sampai triliunan. Nah, pertanyaannya itu berapa lama sih Pak untuk kembali ke kas negara sehingga langsung memberikan apa ya, digunakan untuk program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu prosesnya berapa lama setiap kasusnya? Jadi untuk proses memang dia tidak sama case by case. Dia tentunya berbeda. Cuma dalam alurnya yang jelas suatu barang atau benda itu bisa dilelang atau bisa dikembalikan ke negara ketika putusan itu sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, khusus di Indonesia dalam tindak pidana itu bisa melalui tiga tahapan. Pertama di pengadilan negeri tindak pidana korupsi. Biasanya dia pengadilan tingkat pertama. Nah, setelah pengadilan tingkat pertama, misalnya diperintahkan oleh majelis membayar uang pengganti, misalnya terdakwa keberatan, maka akan naik ke tingkat banding. Nah, setelah naik ke tingkat banding, misalnya kita menang lagi, terdakwa kalah, masih ada tingkat lagi yaitu kasasi. Setelah kasasi itu misalnya sudah selesai dan tetap pada putusan bahwa kita yang menang, maka baru terhadap benda-benda itu bisa dilakukan pelelangan. Dan kemudian itu belum masuk ke uang negara, baru masih kita lakukan pelelangan. Misalnya nanti barang-barang yang disita, misalnya saya ambil contoh motor, mobil, tanah, itu akan dilakukan penilaian. Jadi berapa nih harga nih motor, mobil ini berapa harganya? Ya, itu dilakukan penilaian dulu, penaksiran harga. Nah, setelah dilakukan penaksiran harga, baru nanti diajukan pelelangan.
Pelelangan. Jadi belum tentu langsung serta-merta jadi mekanismenya pelelangan dulu. Itu pun kalau laku. Iya betul. Kalau langsung ketemu pembelinya ya. Kalau pembeli ada beberapa memang yang sulit untuk dijual. Nah, saya ambil contoh misalnya tanah yang memang lokasinya agak jauh. Kita cut dulu. Itu cahaya sudah. Tapi sudah. Begitu ya. Atau dia kena kipas angin atau apa, goyang, kasih mati. Tapi kalau mati dia kontras dong. Nah, kenapa sih dia? Atau kipas angin dia goyang? Oke, baik, dilanjut Pak. Ya, jadi dalam mekanisme pelelangan itu pertama barang itu akan dilakukan penilaian oleh biasanya KPKNL. Nah, nanti setelah dilakukan penilaian maka terdapat nilai, nah kemudian hasil nilai itu kemudian dijadikan rujukan untuk melakukan pelelangan. Itu pun kalau misalnya barangnya laku. Karena beberapa situasi dan kondisi itu barang itu sulit laku. Sulit laku, betul. Saya ambil contoh misalnya ada tanah yang memang lokasinya tidak strategis di tengah hutan. Terus kadang-kadang harganya ya dibilang masih masuk mahal, ke harga rata-rata, jadi sulit itu. Oke, kalau sepengalamannya Bapak selama ini sudah berapa lama di Buol tugasnya? Saya 1 tahun. 1 tahun. Mungkin kalau misalnya dalam setahun ini ada ataupun di tempat kerja sebelumnya itu dalam satu kasus deh, paling cepat sekitar prosesnya itu kembali sampai masuk ke negara itu kurang lebih kisaran waktunya berapa bulan? Oh iya. Kemarin itu berarti tahun lalu di Buol kami lagi tanganin perkara penyidikan ada jaluran irigasi. Kurang lebih kerugiannya hampir 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Dari 1 miliar lebih itu kami melakukan penyitaan atau uang itu senilai 80 juta. Jadi kurang lebih itu sejak kurang lebih hampir setahun. Kurang lebih hampir setahun. Kenapa? Karena dalam penyidikan, habis itu penuntutan, kalaupun sidangnya banding, habis banding kasasi lagi. Jadi itu memang butuh waktu lama. Kenapa? Dalam prosesnya seringkali memang lama. Karena itu pun kadang belum dari gugatan pihak lain. Sepengalaman Bapak apakah itu yang paling cepat setahun atau ada yang lebih cepat? Mungkin ada yang lebih cepat, cuma mungkin bukan di beberapa satker mungkin lebih cepat. Di tempat kerja kemarin ya? Ada memang lama yang sampai lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun. Itu biasanya karena ada gugatan dari pihak ketiga. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung dari ini ya, sidangnya, putusan pengadilan, dan lain proses hukumnya ya. Proses hukumnya. Baik. Jadi jangan dikira secepat itu. Cuma yang jelas untuk memulihkan kerugian negara tetap dioptimalkan ya. Cuma butuh waktu gitu ya. Baik. Jadi kalau tadi contohnya salah satu sudah diceritakan tadi ya kalau di Buol ya. Jadi setahun bertugas itu setahun juga ya. Hampir durasi. Hampir pitsus. Baik, siap. Nah, sebagai seorang jaksa, khususnya untuk memulihkan kerugian negara ya di Buol sendiri, tantangan terbesarnya apa, Pak? Pertama, tantangan terbesar yaitu ketika harta benda yang dimiliki terdakwa itu tidak mampu mengembalikan kerugian negara. Contoh kerugian negara yang ditimbulkan adalah 1 miliar, sedangkan harta benda yang dimiliki oleh terdakwa hanya 500 juta. Itu pertama satu. Kedua yaitu kesulitan dalam melakukan pelacakan aset. Karena misalnya seorang terdakwa melakukan korupsi, kemudian dia belanjakan mobil, dia belanjakan tanah, dia belanjakan motor. Belum tentu aset-aset yang dimilikinya adalah namanya dia sendiri. Kadang nama orang lain yang dia gunakan. Nah, itu salah satu bentuk hambatan. Cuma tentunya yang namanya hambatan itu tetap ada jalan keluar, cari jalan keluarnya. Tidak mentok, tentu ada solusi. Iya. Seperti itu. Itu ya yang paling jadi tantangannya ya. Berarti kalau misalnya ketemu seperti itu akan makan waktu lagi berarti ya? Ya, makan waktu. Menambah durasi lagi ya untuk ininya ya. Makanya biasanya kerugian negara itu tidak serta-merta langsung dipulihkan seluruhnya. Biasanya bertahap. Entah misalnya kerugian 1 miliar kita cicil dulu 50 juta, jadi tidak sekaligus rata-rata. Bisa dilakukan secara
bertahap. Ada yang saya tangkap tadi dari penjelasannya, yaitu berarti kalau misalnya kasusnya di di tingkat desa, berarti untuk pengembalian dananya itu ke desanya juga. Bisa ke rekening desa, bisa ke PNBP. Terkait kasusnya lagi ya, tergantung kasusnya lagi tergantung kasusnya. Oke, baik, siap. Berarti levelnya beda-beda ya, tergantung kasusnya. Lagi-lagi tergantung kasus. Baik, nah kalau misalnya nih Pak, apakah masyarakat bisa berkontribusi mendukung jaksa dalam hal tugasnya untuk memulihkan negara ini? Kalau misalnya masyarakat punya kontribusi itu seperti apa Pak? Ya, tentunya dalam penegakan hukum itu kan melibatkan banyak stakeholder, banyak lintas sektoral. Salah satunya ujung tombaknya adalah masyarakat. Nah, kita membutuhkan informasi dari masyarakat tentunya, Mbak, terkait ada tindak pidana korupsi apa, harta-hartanya di mana. Segala informasi itu tentu sangat penting bagi kami. Kontribusi masyarakat adalah memberikan kami informasi yang tentunya relevan dan memang dibutuhkan oleh kami. Jadi masyarakat kontribusinya lebih kepada sebagai informan ya. Kalau misalnya sudah dihubungi jaksa, berikanlah informasi untuk mempercepat proses ini ya. Karena pada akhirnya outputnya itu akan kembali ke masyarakat, juga. Jadi kalau misalnya masyarakat bisa mempercepat melalui informasi itu, kenapa tidak ya? Seperti itu. Baik, nah kalau misalnya kita bicara soal kerugian negara, apalagi yang ditimbulkan dari beberapa kasus yang nampaknya memang ini Pak, tadi kalau soal taksiran kerugian negara yang ditimbulkan, itu pihak jaksakah yang menentukan taksirannya, misalnya ditaksir merugikan negara senilai sekian, kemudian ternyata hartanya atau aset yang dimilikinya hanya sekian, itu memang dari pihak jaksa yang menghitungnya atau bagaimana? Kalau untuk perhitungan kerugian negara di dalam putusan MK itu dia ada beberapa pihak. Pertama bisa lewat BPK, bisa BPKP, bisa memang ahli tersendiri, kayak misalnya contoh bangunan ada ahli konstruksi yang menghitung, bisa melalui inspektorat. Jadi macam-macam. Berarti lintas sektornya ya. Kemudian biasanya kan dalam satu kerugian negara, dalam korupsi itu tidak serta-merta hanya ditanggung oleh satu orang. Pasti ada pihak lain. Makanya biasanya dalam kerugian negara itu ada beberapa pihak yang bertanggung jawab. Walaupun memang ada pelaku utama, namun ada pelaku-pelaku yang ikut membantu atau turut serta, dan itu pihak-pihak itu akan juga dikenakan pembebanan uang pengganti. Oke, siap, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Pak, kalau di UAS sendiri suasananya seperti apa dalam hal pemulihan tugas jaksa untuk memulihkan negara? Apakah sejauh ini berarti hampir 2 tahun ya tugasnya ya? Hampir 1 tahun. 1 tahun lebih. Oke, baik. Hampir 1 tahun ini. Apakah sepengalaman Bapak dukungan dari masyarakat atau situasinya di BUAS sendiri seperti apa dalam tugas jaksa sendiri? Ya, kalau di kami alhamdulillah masyarakat sangat mendukung Bu ya. Di BUAS ya. Terutama dalam pengembalian kerugian negara. Dan pengembalian kerugian itu tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya melalui instrumen pidana, tapi juga bisa melalui instrumen perdata. Nah, jadi kalau untuk pidana tadi melalui litigasi, kalau misalnya perdata dia terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum, atau bisa juga gugatan wan prestasi. Nah, khusus di BUOL, saya lihat masyarakatnya sangat antusias dalam penegakan hukum. Seringkali memang kami mendapat aduan, laporan dari masyarakat. Tentunya saya anggap itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Jadi begitu, saya sangat apresiasi ketika memang ada masyarakat yang punya itikat baik melaporkan atau membantu proses dalam penegakan hukum. Oke, baik. Menutup episode kita pada hari ini, adakah pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak? Ya, silakan. Jadi kami jaksa dalam melakukan pemulihan kerugian negara, kami akan lakukan secara semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Namun tentunya dalam melakukan pengembalian kerugian negara itu kita membutuhkan bantuan daripada masyarakat atau instansi-instansi lain yang memang berwenang di situ. Oleh karenanya kami mengajak masyarakat serta instansi lain untuk mari sama-sama mendukung kami. Kami mengajak untuk melakukan penegakan hukum. Tentunya penegakan hukum itu
uang yang didapatkan nantinya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu akan kembali kepada masyarakat kembali. Paling kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya. Ini jadi notis baru juga buat masyarakat. Ternyata kita sebagai masyarakat bisa tahu ada sumber pemasukan negara yang sekiranya itu cukup menjanjikan, walaupun prosesnya sangat lama ya. Lama. Tergantung kasusnya, bisa sangat lama ya. Oke, untuk di bawah sendiri kita harapkan baik masyarakat dan juga jaksanya ini bisa saling sinergi untuk mempercepat proses ini ya. Betul. Biar ini juga kalau misalnya dilihat dari kasusnya itu tadi ya, sesuai penjelasan Bapak, di desa bisa juga langsung kembali ke desanya, jadi bisa digunakan untuk perkembangan daerah masing-masing, utamanya di Buol. Oke, sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir berbagi informasinya di podcast Info Buol malam hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah nonton video kita juga sampai akhir, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.